Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adzifi yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan curahan rahmatnya, dan juga Allah berkahi kehidupannya, usianya, hartanya, dan amalnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membacakan Kutaib Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-8. Syekh berkata, bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia. Anda akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan jika Anda bersikap lemah lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia pada semua orang. Kelembutan serta kemuliaan akhlak ini merupakan faktor yang mendasar yang harus Anda miliki apabila Anda ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Syekh berkata, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, percayalah bahwasanya orang yang berwatak kasar dan berperilaku buruk dalam pergaulan tidak mungkin bisa membuka hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, penghulu anak cucu Adam, fabima rahmatin minallahi lintadahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah, engkau, wahai Muhammad, berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Syekh melanjutkan, manusia akan lari menjauh apabila Anda bersikap kasar, keras, beringas, dan berakhlak buruk, meskipun orang itu mengatakan yang benar kepada mereka, karena kerendahan akhlaknya, keburukan perilakunya, dan juga gayanya yang keras membuat orang-orang lari darinya. Maka dari itu, setiap orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan hendaklah mempergauli manusia dengan lemah lembut serta berbicara dengan baik dan tenang. Rendah hatilah, jangan tinggi hati. Jangan memandang rendah orang lain dan jangan bersikap angkuh. Jika mengambil contoh-contoh terkait akhlak mulia dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu pembahasan kita akan menjadi panjang. Tetapi saya akan memberikan satu contoh saja dari sikap beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengagumkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekkah dalam peristiwa Fathu Mekkah. Inilah kota yang dahulunya Nabi mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan dari kaum kafir Quraisy. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi, lalu kembali lagi bersama ayahnya yang saat itu belum masuk Islam. Abu Bakar lalu membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangannya. Janggut, rambut, dan alis ayahnya itu sudah memutih seperti pohon thalmah. Ketika itu ayah Abu Bakar telah berusia lanjut, jenggot dan rambutnya telah beruban. Abu Bakar datang bersamainya lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Abu Bakar membawa ayahnya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau yang mulia bersabda, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fi." Wahai Abu Bakar, mengapa tidak engkau biarkan saja orang tua ini tinggal di rumahnya sehingga aku yang akan mendatanginya ke sana. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih, memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh Muslim. Syekh berkata, ini adalah akhlak yang sangat tinggi dan mulia dari seorang penakluk kota Mekkah yang dulu pernah ditindas di kota tersebut. Lalu apa yang direspon oleh hati manusia terhadap akhlak mulia seperti ini? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan tangannya ke dada orang tua itu, yaitu orang tua ayah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu berkata, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Maka ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Lalu Syekh melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau meletakkan tangannya ke pundak Mu'adz, seorang anak muda dari kalangan sahabat. Lalu beliau bersabda, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, maka janganlah kamu tinggalkan setiap kali selesai sholat untuk membaca, Ya Allah,